Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Baper Bahas Perkara Ramadan. Bersama saya Riana Azmi selaku host di podcast kali ini yang bisa dipanggil Riana. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kesempatan untuk bertemu di bulan suci dan Ramadan kali ini ya, teman-teman sekalian. Jadi di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap bermakna tentunya seperti episode-episode kemarin. Jadi tema kita hari ini adalah manajemen waktu di bulan Ramadan, mulai dari ibadah, aktivitas harian, sampai menjaga konsistensi bangun subuh ya. Sambil menemani ngabuburit kalian atau menemani menyiapkan takjil untuk buka bersama teman atau bahkan keluarga. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung panggil saja Kakak Latifah Zahra. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Kalau Alhamdulillah. kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Puasa ya tentunya ya. Iya. Oke Kak, jadi bisa perkenalkan diri dulu deh. Oke, kenalin aku Latifah Zahra, bisa dipanggil Ive. Oke Kak Ipe, Kak Ipe. Jadi di bulan Ramadan ini biasanya orang tuh pengen konsisten gitu Kak atau ngatur waktunya untuk lebih produktif, tapi kenapa ya kita tuh selalu berantakan aja ngatur waktunya. Itu tuh pokoknya sulit aja deh Kak. Jadi kalau pas Ramadan itu untuk Kakak sendiri tantangan paling keras buat Kakak mengatur waktu itu apa sih? Kalau bagi aku ya tantangan terbesar di bulan Ramadan itu yaitu kurangnya waktu tidur. Waktu tidur. Karena kalaunya kita biasa itu kan waktu tidur kita sangat banyak gitu, cukup. Iya, Cuman cukup. kalaunya bulan Ramadan ini waktu tidur kita itu jadi kepotong karena bangun sahur. Bangun sahur. Biasanya jam berapa tuh Kak bangun sahurnya? Biasanya bangun sahur itu jam 3 Jam start 3. ya. Dan itu pun habis sahur itu kan kita nggak langsung tidur ya kan, Iya. kebanyakan bisa nunggu imsak Imsak dan dulu, subuh iya. gitu. Dan itu kita langsung melanjutkan aktivitas kita Aktivitas gitu. hariannya Kak ya. Iya, jadi nggak tidur lagi. Jadi kayak itu tantangan Iya, terbesar iya, Kakak jadi ya. itu tantangan terbesar menurut aku. Tapi ada tipsnya nggak sih Kak biar tetap konsisten gitu dan waktunya nggak berantakan? Entah itu untuk ibadah Kak atau belajar gitu. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kan kesempatan yang paling besar ya buat dapetin Iya. pahala. Walaupun ngelakuin hal sekecil apapun mungkin Hmm. bisa dapet tuh Kak pahala. Tipsnya apa sih Kak? Kalau tips dari aku sih ya diingetin aja ya, kalaunya bulan Ramadan itu kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, Iya dan benar banget. yang pastinya kita nggak boleh menyia-nyiakan waktu itu dong gitu. Iya. Jadi kita harus berusaha produktif, melakukan hal-hal yang positif yang emang bermanfaat untuk kita. Dan kalau biasanya tuh ya aku ngatur jadwal itu ada kan notes, catatan Oh, notes handphone. pakai notes ya Ya, Kak ya? nah Dicatat di mana, di HP di apa di kertas? di handphone. Oh, di handphone. Ya, nah terus biasanya itu kan kalau aku sebelum menerima jadwal itu kan pasti ada persetujuan dari kedua belah pihak nih. Iya benar. Nah, terus biasanya tuh aku tanya dulu ini harinya kapan gitu, terus jamnya kapan dan di mana. Terus kemudian apa, aku kasih ini jadwal aku hari itu apa aja nih. Yang pertama jadwal kuliah dulu aku lihat ya ada jam berapa gitu kuliah aku, dan apakah ada jadwal lain juga di hari itu. Terus kalau memang bisa aku terima ya aku terima gitu, dan langsung aku masukin di notes catatan Oh, HP itu. dibikin rundown sendiri ya Kak Iya ya? langsung, jadi sebelum hari H itu aku bisa mengondisikan ya. Tapi itu kan banyak tuh Kak, misalnya aktivitas Kakak seharian padat, itu pasti ngerasa capek nggak sih Kak? Atau mungkin ada haus gitu dahaganya? Ya pasti capek Ya banget pasti sih. sih ya. Cuma aku malah lebih rekomen berkegiatan Oh, seharian dibandingkan ya kita
diem rebahan. aja di rumah Ya itu rebahan ya. kerasa banget gak sih laparnya? Ayo, iya sih ya. Iya kan, Aku kayak juga waktu ngerasain tuh sih Kak. kayak lama banget Iya bukanya. kayak aduh jam berapa sih ini? Berapa menit lagi sih kayak Iya gitu ya? kan. Iya sih kadang kalau kita beraktivitas padat atau Mm-mm. seharian itu kayak nggak kerasa aja ya tiba-tiba jam segini. Iya bener Bener banget. banget. Ya jadi itu tips dari Kak Ipe ya. Itu aja Kak tipsnya Kak. Oke, Iya. jadi kakak biasanya punya trik khusus gak sih buat ngebagi waktu antara ibadah, aktivitas harian sama istirahat? Kalau itu ya kembali lagi ya ke tadi, Oke, aku ada jadwal di notes aku dan selebihnya ya sadar-sadar dengan waktu aja gitu. tapi kan kak kalau misalnya nggak dijadwalin tuh nanti tuh misalnya nggak di notes ya, itu bisa nggak sih apa berefektif atau berpengaruh gitu atau kurang ya? Sebenarnya bisa sih bisa, tapi agak susah ya Oh soalnya ya, nggak ada pengingat dan nggak ada tujuan gitu benar sih. jadinya, kayak abis ini kita ngapain nih, abis ini kita ngapain gitu. Iya, Kalau ada jadwal kan itu udah tersusun, iya jadi benar banget. mau nggak mau ya pasti kita ada niat gitu buat ngelakuin. Nah kayak itu teman-teman. Jadi ya, intinya tuh kita harus bikin apa notes atau catatan buat Ya rundown diri jadwal. sendiri gitu ya. Tapi juga kayaknya jangan maksain ya. Kayak kalau apa kalau nggak sanggup gitu buat ngikutin kegiatan hari-harinya. Ya kayak gitu ya. Paling enggak ya sehari itu lakuin hal-hal yang bermanfaat Nah lah. benar. Soalnya kita sibuk sedikit aja yang kita nggak sadar itu bisa mendapatkan pahala ya kayak. Bener banget. Jadi selama Ramadan kakak pernah nggak sih ngerasa malah jadi lebih produktif atau menurut kakak karena apa tuh? Ya jelas dong, aku merasa lebih produktif karena ya waktu aktivitas kita yang di siang hari ini kan lebih agak sedikit ya. Iya. Justru lebih sedikit itu bikin aku kayak harus maksimal gitu. Karena waktunya ini emang mepet banget gitu. Iya benar sih. Dan biasanya pun juga aku kan abis subuh itu kan nggak langsung tidur kan. Nah itu aku siap-siap untuk, aku ikut pesantren Ramadan tau. Oh, pesan Ramadan. Iya, jadi pesantren Ramadan itu sampai jam jam agak sorean gitu, jam 5 gitu. Jam, oh, berarti itu sekaligus kayak ngabuburit gitu nggak sih Kak? Atau setelah itu kakak pergi ngabuburit atau tetap di situ ya? Kalau ngabuburit tuh aku jarang Oh, sih. jarang ya. Langsung ke rumah aja gitu nyiapin buat buka, bantu Oh orang iya tua. benar ya. Hmm. Tapi kan biasanya kan kakak tuh mungkin aktivitasnya seharian padat nih. Mungkin di siang hari kita tuh energi sudah terkuras atau sudah capek lah. Kakak pasti tuh ngerasa ngantuk atau males nggak biasanya. Kakak ngatasinnya gimana tuh? Oh, kalau itu aku nggak maksain sih kalau ngantuk ya. Em, kayak aku selain di bulan Ramadan biasanya tuh aku kan padat juga nih. Ya. Ada waktu di mana aku yang benar-benar tiap hari itu padat banget dan waktu istirahat aku tuh emang sempit banget. Terus aku pernah nih ada jadwal di tempat A sekitar jam 9, terus ada jadwal lagi acara di tempat B sekitar jam 11. Nah, Itu kan mepet banget ya kan, iya apalagi waktunya sejam doang ya kayak. jam 9 sama jam 11, iya. Iya. Nah terus ada waktu kayak sekitar 30 menit lah, itu aku sempetin waktu aku di rumah tuh, aku pulang langsung aku sempetin buat aku tidur karena di situ posisinya aku benar-benar ngantuk dan energi aku Capek. habis habis gitu. Oke. Soalnya aku ini tipikal orang yang energinya tuh cepet banget habis gitu, dan kalau habis tuh bawaannya ngantuk Ngantuk ya, banget ya ya. kan. Benar. Terus ya aku nggak maksain diri aku buat lanjut lagi Ah, beraktivitas iya. dan aku di rumah tidur. Tidur, tapi Tapi tidurnya aku pakai timer oh, gitu. pakai timer. Iya, kalau memang nggak ada waktu lagi ya, aku biasanya timernya tuh paling paling cepet banget 5 menit. Loh, Ya, tidur 5 menit gitu Kak? ya. Wah, Kan keadaannya lagi capek oh, banget, iya. pasti langsung Jadi ya tidur nyempetin gitu. gitu ya. 5 menit gitu. Tapi kalau memang belum ketiduran gitu, aku tambahin waktu 5 menit lagi. Jadi intinya nggak usah maksain diri gitu ya Iya, Kak ya. Kalau kalau lagi ngantuk gitu atau males.
bisa aja guys Ya tapi kita. kalau memang butuh banget gitu, Iya emang nggak bisa benar, lagi gitu. iya nggak bisa nahan lah ya. Hmm. Jadi ini nggak pernah nggak sih kak jadwal yang udah direncanain mateng-mateng gitu tapi malah jadi nggak jalan sesuai rencana, di kayak rundown yang udah kakak susun buat diri sendiri, notes-nya yang udah rapi, itu malah kayak nggak sesuai rencana gitu jalannya. Kalau itu sih alhamdulillah kebanyakan sesuai rencana. Dan kalaupun nggak sesuai rencana, ya kita evaluasi diri kita. Ay, Salahnya di kita atau di orang lain ay, gitu. Mm-mm. Biasanya sih kebanyakan jadwal itu mungkin di karena orang lain gitu. itu karena orang lain Mm-mm. ya. Berarti kakak ini udah ini banget guys, kayak lumayan konsistensi gitu soal apa manajemen waktunya. Kakak IP ini luar biasa banget guys. Harus Jadi biasa ini. ya aku harus belajar dari kakaknya sih. Jadi menurut kakak penting nggak sih buat jadwal atau note gitu? Jadi penting banget ya maksud. Iya, pasti lo penting Penting banget. banget. Udah disebut Udah kakaknya disebutin beberapa tadi. kali ya. Itu penting banget guys ya. Di Mm-mm. ada juga nggak nih kak? Apa ada juga nih kak banyak yang susah bangun subuh karena rasa males. Jadi gimana caranya biar tetap konsisten bangun subuh sama Ramadan, karena biasanya orang tuh ya kebanyakan begadang gitu, mungkin jam 12 tidurnya atau malah jam 1, sedangkan bangun sahur itu jam 3 ya kak ya. Abis sahur, abis makan langsung Ya tidur iya lagi. waduh. Iya kayak gitu loh bayangkan. Kalau menurut aku ya abis sahur itu mending tunggu aja sampai imsak sampai subuh. Jadi abis subuh tuh kalau memang nggak ada kegiatan bisa aja itu kalian tidur gitu. Iya, Tapi kalau dari aku ya tips aku supaya konsisten bangun subuh. konsisten bangun subuh itu ya dibiasain gitu, bikin alarm. Tapi kan banyak tuh kak. Nah kalau dari teman-teman aku ya, kalau udah masang alarm sebanyak apapun, berpuluh-puluh gimana pun, dia tetap kayak nggak bangun gitu, Wak. Itu kenapa sih ya? Jadi waktunya tuh nggak konsisten gitu. Iya pasang alarm itu yang apa ya yang bikin kaget lah. Tapi biasanya ada juga gitu yang nggak bangun-bangun ya. Nah, iya bener banget kak. Aku aja bingung loh. Jadi itu kak, itu kali ya yang bikin mereka nggak konsisten bangun gitu ya. Iya apa ya itu termasuk mengutarakan waktu sih menurut Ah, aku. iya atau mungkin Eh, kecapean kak. Emang males aja kayaknya. Bisa jadi. Jadi kalau kalau untuk target ibadah atau aktivitas hari itu nggak tercapai nih kak, biasanya kakak evaluasi atau memperbaikinya gimana supaya besoknya bisa jadi lebih baik lagi gitu? Kalau untuk evaluasi ke diri aku sendiri nggak yang gimana-gimana ya. Aku lebih ke ngereminderin diri aku bahwa oh ini hari ini aku kayak gini nih. Berarti besok ini jangan ngelakuin hal yang sama kayak gitu. Ah, Maksudnya kesalahan yang sama kayak gitu kalau aku melakukan ya benar kesalahan sih. gitu. Jadi kayak lebih sadar diri aja, terus ngingetin diri Iya, sendiri ya. salahkan diri sendiri gitu. Iya benar banget. Jadi ini nih kak, mungkin kita sampai sini aja ya. Mungkin ada Oke. pesan kak untuk teman-teman di rumah, atau buat gimana lagi gitu buat manajemen waktu di bulan Ramadan. Kalau pesan dari aku ya, kalian usahain maksimalkan kegiatan kalian dengan hal-hal yang positif saat di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini sangat-sangat timenya sangat pas untuk kalian melakukan hal-hal yang positif kayak gitu karena bisa mendapatkan pahala yang banyak juga. Terus izin ya seperti Oke yang di boleh. seperti ayat pada surah Al-Isra Al-Asr. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr. Itu kalau nggak salah artinya demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, jadi itu bisa diartikan kerugian yang dimaksud itu adalah kerugian waktu. Nah, dikarenakan kan banyak nih anak muda sekarang yang memang banyak rugi dengan waktu. Itu waktu tuh sangat berharga gitu, apalagi di bulan suci Ramadan ini ya kak ya, yang dimana
iya, yang dimana kita ngelakuin sedikit aktivitas aja kita tuh bisa dapat pahala atau bahkan ilmu yang kita tidak ketahui sebelumnya, jadi kita tahu banyak gitu. Jadi bulan Ramadan ini kesempatan yang besar untuk me-upgrade diri sendiri, entah itu dari iman atau emang dari diri sendiri yang belum punya apa-apa gitu. Jadi bisa tahu segalanya. Apalagi di kalangan Gen Z atau kalangan muda ini banyak anak remaja yang menyepelekan waktunya gitu. Entah untuk hal-hal yang tidak berguna. Iya, dikarenakan nggak ada kegiatan kan. Iya benar banget. Jadi kalangan remaja sekarang ini pasti kayak lebih milih scroll TikTok gitu daripada beraktivitas ya Kak ya. Padahal seperti kakaknya bilang tadi, beraktivitas itu seharian itu malah bikin kita lebih semangat puasa dan banyak pun aktivitas bulan Ramadan, kayak contohnya kita tuh bisa aja ikut pesantren Ramadan ya kan. iya benar banget. Soalnya banyak masjid-masjid yang ada di Banjarmasin Iya ini benar khususnya, banget. yang ngadain program yaitu pesantren Ramadan. Kalau aku biasanya tiap tahun itu ikut pesantren Ramadan yang diadain dari Angkatan Muda sebelum Mutadim. Nah, jadi itu ngebantu banget untuk aku produktivitas aku gitu, dan Iya, itu benar-benar bikin manajemen waktu aku jadi Teratur, lebih, iya. lebih teratur gitu, dan bikin puasa kita tuh nggak terlalu Nggak kerasa ya, nggak terlalu capek. iya. Ya benar banget, jadi kakaknya itu bukan sekedar nyari pahala doang ya guys, tapi ilmunya juga menyerap gitu sama kita bulan Banyak kok puasa. kegiatan gitu yang baik-baik. Iya benar banget. Secara ini tuh bulan suci, jadi kesempatan apa lagi gitu. Kayak kita kapan lagi dapat kesempatannya gitu. Kita juga nggak tahu loh kita bulan Ramadan tahun depannya bisa ketemu lagi apa enggak. Nggak tahu itu. Iya, iya benar. Jadi fokuskan upgrade diri dan ingat manajemen waktu itu sangat berharga ya teman-teman ya. Oke, itu aja sih yang bisa kita bahas dan kita dapatkan ilmu dari Kakak Iveh ya. Terima kasih banyak Kak Iveh sudah membagi waktu untuk men-sharing-sharing dengan teman-teman di rumah. Oke, terima kasih sudah menonton Baper Bahas Perkara Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.